Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Husnul Watan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membagikan informasi yang sangat penting di kalangan dunia pendidikan, yaitu terkait adanya beasiswa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Republik Indonesia, Kemendikbudristek RI. Nah, langsung saja melalui informasi di website resminya, yaitu beasiswa.kemendikbud.go.id. Nah, di sini banyak sekali beasiswa yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini bekerja sama dengan LPDP dari Kementerian Keuangan, di mana baru kali ini atau baru tahun ini LPDP mengembangkan atau mengekspansi beasiswa-beasiswa yang dikhususkan untuk kemajuan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi langsung saja beasiswa-beasiswa yang ada di Kemendikbud. Yang pertama yaitu ada beasiswa khusus calon guru SMK pelaku budaya, beasiswa prestasi talenta dan prestasi akademik khusus untuk dalam dan luar negeri. Nah, ini untuk diperuntukkan untuk beasiswa calon guru SMK. Setelah saya telusuri, ternyata ini untuk beasiswa mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan yang mengambil jurusan yang nantinya akan menjadi guru-guru produktif di SMK. Ini bisa mengajukan untuk mendapatkan beasiswanya. Kemudian yang kedua ini ada beasiswa S2 atau S3 khusus dosen atau calon dosen. Kemudian dia joint degree atau dual degree. Jadi ini khusus untuk perguruan tinggi. Jadi bisa menjadi dosen ataupun calon dosen yang boleh mendaftar. Kemudian kampusnya ini pun dalam dan luar negeri. Nah, ini kemudian ada dia program degree. Jadi misalkan dia mengambil magister S2, jadi 1 tahunnya di kampus yang ada di Indonesia, kemudian 1 tahunnya itu kampus yang ada di luar negeri yang sudah mempunyai kerjasama. Kemudian dia mendapatkan 2 gelar, jadi dinamakan dual degree. Kemudian yang ketiga ini ada beasiswa S2 atau S3 non-dosen. Jadi ini khusus untuk guru-guru atau tenaga pendidikan yang ada di Kemendikbud, guru SD, guru TK, SMP, SMA, ataupun SMK yang bukan dosen. Jadi dia guru TK sampai guru SMA atau SMK. Jadi khusus GTK. Kemudian dia non-dosen. Jadi hanya dia tetap mengajar di sekolah untuk menambah grade pendidikannya, dia mengajarkan beasiswa S2 atau S3. Kemudian kampusnya itu dalam dan bisa juga luar negeri. Kemudian yang keempat ini ada beasiswa S2 dan S3 khusus LPDP. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ini masih tetap ada, tidak dihapus. Kemudian selanjutnya ada beasiswa non-degree Ditjen Dikti. Jadi ini beasiswa di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di kampus-kampus untuk non-degree. Maksudnya dia perkuliahan tapi tidak seperti S2 atau S3. Ya, kemudian ada beasiswa non-degree untuk Ditjen DPK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Ya, ini khusus untuk guru TK, SD, SMP, SMA atau SMK yang ingin menambah wawasan pengetahuannya di dalam pembelajaran mengajar di sekolah. Ini bisa mengajukan beasiswa ini. Ini khusus untuk beasiswa di luar negeri.
Namun saya perhatikan di sini untuk luar negeri pun bisa mengambil kelas yang daring atau online. Jadi walaupun kita tidak ke luar negeri, bisa menempuh pendidikan di sini. Nah, ini yang mau dijelaskan kita mendetail ini program beasiswa non degree di Dijen GPK ini. Jadi adapun persyaratan pendaftarannya, jadi sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sangat konsennya kepada dunia-dunia vokasi, dunia-dunia yang sesuai dengan pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan dunia usaha ataupun dunia industri. Nah, di luar negeri ini banyak sekali atau lagi tren sekarang pendidikan-pendidikan jangka pendek dan terkhusus kepada suatu keterampilan tertentu. Jadi biasa dinamakan dengan mikro kredensial. Jadi dia tetap mendapatkan sertifikat, ijazah, tetapi semacam sertifikat kompetensi ya. Jadi ada jurusan-jurusan tertentu yang kita ikuti, kemudian lulus dan memperoleh sertifikat seperti itu. Ini yang mau digalakkan sekarang Kementerian Pendidikan. Nah, ini beasiswa mikro kredensial bagi guru atau kepala sekolah ataupun pengawas. Jadi sasaran programnya ini adalah guru PAUD atau guru SD atau guru SMP ataupun guru SMA. Iya. Komponen yang didanai yaitu dana pendaftaran, kemudian dana SPP, dana tunjangan buku, kemudian dana pendukung, dana hidup bulanan, dan asuransi kesehatan. Kemudian kebijakan beasiswa. Program beasiswa mikro kredensial ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan jangka pendek secara daring atau online. Jadi walaupun kita tidak ke luar negeri bisa mengikuti beasiswa dari Kemendikbud ini. Kemudian jangkanya pun pendek, namanya saja mikro kredensial. Dalam waktu ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, atau ada yang 6 bulan. Tapi pada kali ini khusus untuk perguruan tinggi luar negeri yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian persyaratannya yaitu warga negara Indonesia, terdaftar di Dapodik atau SIM PKB, sudah mengajar paling sedikit 2 tahun berturut-turut, melampirkan surat rekomendasi dari atasan, surat keterangan sehat atau bebas narkoba, mengisi profil daripada formulir pendaftaran. Nah, kemudian jadwal pendaftarannya itu pada tanggal 2 Mei, berarti sudah terbuka 2 minggu yang lalu, sampai dengan bulan Oktober 2021. Adapun kampus atau universitas penyelenggara program mikro kredensial ini yang boleh kita tempatin mendaftar, yaitu yang pertama ada University of Cambridge, jadi universitas yang ada di Cambridge. Kemudian banyak sekali di sini ada dari Harvard Graduate School of Education, ada Stanford University, University of Michigan. Kemudian ini ada Online Professional Learning Program School of Education, University of Wisconsin-Madison. Jadi di Universitas Madison ini ada program pendidikan untuk sekolah, kemudian jurusannya itu khusus untuk pembelajaran online secara profesional. Jadi inilah yang dimaksud dengan mikro kredensial. Jadi jurusannya itu spesifik, durasinya dalam waktu yang sangat relatif singkat, kemudian juga memperoleh sertifikat, penyelenggaranya pun kampus ternama, kemudian sistem pembelajarannya daring, jadi tidak butuh atau perlu kita ke negara tersebut. Mengingat mungkin ini pandemi, jadi tahun ini mungkin tahun berikutnya harus wajib berada di kampus tersebut. Kemudian yang kalau Asia ini ada Hong Kong Center for Assessment and Teaching Learning, jadi pembelajaran
pembelajaran di Universitas Hong Kong. Jadi terkhusus ya kegiatannya ini bagus sekali.